Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita kemarin membahas sistem cerna mulut, maka kita akan turun ke bawah, ya. Dari mulut kita akan turun ke tenggorokan. Dari tenggorokan kita akan turun ke kerongkongan. Terus dari kerongkongan kita masuk ke lambung, ya. Yang pertama yang akan kita harus pahami di lambung, bahwa lambung itu sifatnya asam atau panas. Maka kalau dia sifatnya asam atau panas, maka dia difungsikan mencerna protein hewani, daging-dagingan, ya, daging-dagingan atau ikan-ikanan atau lemak. Maka di lambung itu nanti dia akan ditampung di lambung dan akan dipilah-pilih di sana. Nah, contoh bisa kita contohkan, kita bisa melihat hewan pemakan daging seperti kucing dan anjing, ya. Maka kita tidak pernah melihat mereka itu mengunyah dengan lama. Kalau makan daging, ya, atau makan ikan-ikanan atau makan daging-dagingan, kita tidak pernah melihat mereka mengunyah dengan lama. Karena apa? Karena proses pencernaan itu satu adanya di lambung. Yang kedua itu mereka ada yang taringnya banyak dan ada juga yang bertaringnya sedikit, ya. Sementara kalau manusia taringnya itu ada dua di atas, ada dua di bawah. Maka itu menandakan bahwa kalau kita makan daging-dagingan atau ikan-ikanan ataupun lemak, maka itu tidak perlu dikunyah lama. Maka pengunyahan sistem cerna yang ini adanya di lambung, maka nanti dia akan diproses di lambung. Jadi berbeda nanti kalau dia nanti makan makanan yang karbohidrat atau nanti kacang-kacangan, ya, terus buah-buahan, sayur-sayuran, maka dia itu diolahnya itu di mulut, diproses itu di mulut. Maka kalau khusus protein hewani, maka dia prosesnya itu di lambung. Nah, maka ini sesuai dengan ceritanya Rasulullah pada waktu itu, ya. Ada seorang ibu, ya. Kita masih membahas lambung ini, ya. Ada seorang ibu-ibu yang bersedih atas kematian suaminya. Jadi dikala dia bersedih atas kematian suaminya itu, maka Rasulullah mengatakan, makanlah daging domba dan dan roti gandum pada waktu itu, ya. Maka dikomentarilah oleh Ibnu Qayyim bahwa makanan daging domba itu dan roti gandum itu ialah makanan besar. Yang roti gandum juga makanan besar, daging domba juga makanan besar. Jadi makanan besar, dua-duanya makanan besar digabung jadi satu, ya. Jadi itu waktu Rasulullah menyuruh si ibu itu waktu dalam kondisi kesedihannya disuruh makan daging domba dan roti gandum, ya. Itu karena apa? Itu karena kesedihan itu akan mengkonsumsi darah dan energi dan cairan, ya. Maka kalau Rasulullah mengatakan makanlah daging domba dan roti gandum, otomatis nanti karena kesedihan itu mengkonsumsi darah dan energi terlalu banyak, maka dikasihlah pembentuk darah yang cukup kuat atau pembentuk darah, pembentuk cairan, pembentuk energi yang cukup banyak. Maka nanti kalau daging domba itu dan roti gandum itu dimakan, maka otomatis nanti akan bisa menutupi darah yang dikonsumsi oleh tubuh.
maka nanti otomatis ibu itu akan sehat kembali. Setelah dia akan sehat, maka sedikit demi sedikit seiring berjalannya waktu, maka dia akan lupa tentang suaminya itu yang meninggal pada waktu itu ya. Maka kita bisa melihat seperti di kutub utara ya, kita akan bisa melihat di kutub utara itu bahwa mereka di sana itu kebanyakan makan ikan-ikanan, makan daging-dagingan, dan makan lemak. Maka di sana badan mereka juga bagus dan kuat-kuat ya, di kutub utara. Maka ketika nanti di kutub utara, orang di kutub utara itu dikasih makan nasi atau makan karbohidrat, disuruh makan makanan sayur, disuruh makan buah-buahan yang nyaman di mulut mereka, maka mereka nanti akan banyak terserang penyakit. Karena apa? Karena kita tidak pernah memperhitungkan kondisi dan situasi tempat itu dan pola makan yang diberikan. Karena biasanya di dalam suhu dingin, maka darah itu akan cepat beku ya. Terus sistem peredaran darah juga akan melambat, sirkulasi cairan juga melambat, sirkulasi getah bening juga akan melambat otomatis kalau di suhu dingin. Maka di sana bisa kita lihat mereka akan menutupi tubuhnya ya dengan mereka akan menutupi tubuhnya itu dan menghangatkan tubuhnya. Biasanya kalau dia sifatnya menghangatkan tubuh, maka keluarlah minum-minuman yang alkohol yang bisa memanaskan tubuhnya. Karena apa? Karena di sana sifatnya dingin. Jadi kalau alkohol itu difungsikan buat sifat yang dingin atau minum-minuman botol ya, yang sifat energinya biasanya tinggi. Terus juga di sana mereka akan menjaga tubuhnya dan melindungi tubuhnya dari serangan suhu dingin. Seperti nanti pakai pakai bulu ya. Baik bulu hewan nanti, kalau bulu hewan biasanya bisa dari bulu hewan rusa kutub ya. Terus bisa dari dari beruang kutub. Dan juga bisa juga nanti dari anjing laut ya. Tapi intinya sih begini, intinya binatang yang ada di kutub utara dan binatang yang ada di kutub selatan itu berbeda jenis kulitnya. Karena apa? Karena Allah biasanya memberikan kulit itu pada binatang itu lebih kuat dari suhu itu. Begitu. Jadi jadi memang kulit itu berbeda nanti kalau kulit binatang yang ada di Afrika atau kulit binatang yang ada di kutub utara ya. Maka nanti mereka akan jauh cepat terserang penyakit bila nanti sayur-sayuran masuk ke sana, buah-buahan masuk ke sana, karbohidrat juga masuk ke sana. Yang nyaman di mulut mereka itu tetapi tidak sesuai dengan situasi dan kondisi dan lingkungan pada waktu itu, maka nanti otomatis akan menimbulkan penyakit. Dan mereka juga di sana itu akan menjaga diri mereka itu dari dari dalam ya, seperti makan makanan ikan-ikanan dan daging-dagingan yang banyak dan lemak yang bisa nanti menahan tubuh mereka itu biar tidak terserang udara dingin. Tetapi nanti berbeda juga dengan kutub selatan atau contoh kecil itu di Afrika. Mereka di sana itu akan memperbanyak makan makanan yang mengandung air banyak, seperti nanti buah-buahan, sayur-sayuran ya, terus nanti karbohidrat. Itu cocoknya nanti di sana.
karena nanti mereka juga akan melindungi tubuhnya dari serangan serangan panas yang ada di sana. Maka bisa kita lihat di sana, kalau di kutub utara orang di sana itu jarang gemuk. Terus biasanya badannya itu tekstur tubuhnya langsing-langsing dan berotot. Dan kulitnya juga biasanya agak liat ya, agak kasar tapi agak kering. Karena di sana situasinya juga panas. Maka di sana itu difungsikan makan makanan yang mengandung unsur air banyak, seperti buah, seperti sayur-sayuran. Itu yang dibutuhkan mereka di sana. Nah, yang masalahnya nanti begini, masalahnya kita tinggal ini kan tidak di kutub utara, maksudnya situasi di tempat kita kan tidak terlalu dingin seperti di kutub utara, tidak terlalu panas seperti di Afrika. Kita di tengah-tengah. Jadi tempat kita itu tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Maka nanti kalau tempat kita tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, maka kalau kita tidak olahraga atau kita tidak bergerak, otomatis nanti sirkulasi darah itu tidak bisa lancar. Sirkulasi energi juga nanti tidak bisa lancar. Dan sirkulasi getah bening itu juga nanti tidak bisa lancar. Maka otomatis nanti akan menimbulkan penyakit. Maka nanti baik di kutub utara ataupun di kutub selatan atau di Afrika sana ataupun di tempat kita sendiri, ini kunci utamanya di sini untuk menjaga tubuh itu tetap kuat. Jadi satu sisi kita harus olahraga, satu sisi kita harus bergerak, di sisi lain juga kita harus menjaga tubuh kita itu dari pola makan. Nah, pola makan itu nanti tergantung situasi dan kondisi. Kalau umpamanya kita tinggal di kutub utara, maka yang dibutuhkan di sana itu, karena di sana situasinya dan kondisinya dia dingin, maka yang dibutuhkan di sana makan makanan protein hewani seperti ikan-ikanan, daging-dagingan ya, lemak. Tidak dibutuhkan di sana sayur-sayuran, buah-buahan dan kacang-kacangan. Karena apa? Walaupun bahasanya itu hamburger itu ada di sana, tetapi protein hewaninya masih kurang kuat untuk menahan cuaca di sana. Maka di sana dibutuhkan ikan-ikanan, daging-dagingan dan lemak. Sementara di Afrika sana yang dibutuhkan itu di sana bukan daging-dagingan. Yang dibutuhkan di sana itu makanan yang mengandung unsur air banyak. Itu nanti yang bisa melindungi tubuh mereka di sana. Ya. Nah, beda sama kita karena kita tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas, maka ini bisa makan makanan yang mengandung protein hewani juga kita butuh, protein nabati juga butuh, ya. Tetapi nanti antara protein hewani dan protein nabati yang mana yang lebih yang lebih dominan? Maka nanti yang lebih dominan itu juga nanti tetap diperhitungkan situasi, kondisi yang terus lingkungan di daerah situ. Maka nanti itu yang merujuk ke pola makan. Nah, nanti untuk pola makan itu seperti bahasan kita yang kemarin, pola makan itu nanti kita akan bahas secara gamblang ya di pembahasan yang lain. Jadi yang perlu dipahami di sini, lambung itu sifatnya asam atau panas, maka dia difungsikan untuk mencerna protein hewani ya, atau ikan-ikanan, daging-dagingan dan lemak. Jadi kalau kalau proses lambung itu, kalau kita makan makanan ikan-ikanan dan daging-dagingan dan lemak itu tidak perlu dikunyah lama. Karena prosesnya di lambung. Yang perlu dikunyah lama itu seperti karbohidrat, kacang-kacangan, ya, buah-buahan dan sayur-sayuran dan yang lain-lain ya, di luar nanti protein hewani.
Intinya sih seperti itu. Ini nanti akan mempermudahkan proses pencernaan itu sampai ke usus, ya. Nah, karena di lambung itu kan dia tempat pencernaan dan penampungan, maka proses pengolahan itu nanti di usus kecil. Walaupun nanti lambung itu ikut berperan, ya. Nanti yang usus kecil itu yang kaitannya ke empedu dan pankreas. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.